tilawah itu baca Al-Quran dengan artinya, dengan maknanya. Saya sarankan begini, kalau bisa, niatkan menghatamkan Quran 10 hari misalnya. Awal Ramadan, 10 hari. Jadi sehari 3 juz. Kalau tidak mau sulit, bagi waktu sholat 3 juz bagi ke 5 waktu. Ya, 5 waktu itu bagi 2 lagi. Sebelum subuh baca, setelah subuh baca, sebelum zuhur baca, setelah zuhur baca. Itu akan ringan. 1 juz saja, 1 juz kalau dibagi 5 waktu itu hanya butuh 14 ayat. 1 juz kurang lebih 148 ayat dengan Al-Fatihah. Kita keluarkan Al-Fatihahnya misalnya karena sudah hafal. Ya, lancar, 141 ayat. Al-Baqarah 141 ayat dibagi ke 5 waktu, subuh sampai isya, dapatnya 28 kurang lebih. 28 dibagi 2, 14 ayat. Sebelum subuh 14 ayat, setelah subuh 14 ayat. 14 ayat itu teman-teman sekalian hanya butuh waktu 5 menit untuk 1 juz. Untuk 3 juz 15 menit, sebelum subuh 15 menit, pada subuh 15 menit, sebelum zuhur 10 menit, pada 15 menit. 3 juz sehari, 10 hari 30 juz. 10 hari kedua untuk tilawah. Tilawah itu memahami artinya. Jangan-jangan selama ini baca Quran tapi nggak paham arti, nggak ngerti yang dibaca. Maka mulai sekarang antum lakukan. Kalau anda kerjakan sekarang, nggak usah targetnya muluk-muluk lah, nggak usah muluk-muluk. Misal juz amma dulu, misal ad-duha sampai dengan an-nas. Alhamdulillah. Hari ini saya mau bahas ad-duha sampai al-insyirah. Hari keduanya ini, hari ketiga ini. Antum rasakan, Allah sudah berjanji lewat lisan Nabi, orang yang tilawah itu dapat keunggulan dibanding qiraah. Keunggulan pertama, yang tilawah pasti baca ayat, dapat pahala dari bacaan. Keunggulan yang kedua, orang yang tilawah mendapat 4 kemuliaan lagi di hadis Muslim. 1, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang rajin tilawah akan diberikan ketenangan dalam hatinya. Makanya orang baca Quran dengan terjemahan, dengan tafsir, itu ke hati lebih kuat getarannya dibandingkan hanya baca tanpa paham arti. Yuk rajin tilawah. Ya saya sarankan ya, setiap hari itu coba minimal misalnya walaupun 1 ayat atau 1 surat yang pendek-pendek. Targetkan, hari ini saya pengen paham surat ad-duha, sehari aja baca, lihat terjemahan, lihat tafsir yang singkat-singkat. Besok al-insyirah, terus sampai an-nas. Kalau sudah merasa nyaman, besoknya lagi mulai al-baqarah, sehari 1 ayat kan gak kerasa tuh, cuma gak kerasa. 6.236 ayat antum kerjakan dalam sehari seayat 6.000 hari antum khatam Quran dengan tafsirnya. Antum kemana hari ini? Kemana aja selama ini? Apa nggak bisa sehari 1 ayat? Baca. Maka tenang jiwa anda. Yang kedua, ghasyiyatuhum rahmah. Orang yang rajin tilawah, rahmat akan diliputkan di atas kepala mereka. Rahmat Allah. Yang ketiga, hafathumul malaikah. Orang yang rajin tilawah akan dikelilingi malaikat. Di saat tilawah itu malaikat berkumpul. Ya, cuman kan malaikat sifatnya gaib itu nggak nampak. Ustaz, kenapa nggak nampak? Kalau nampak antum nggak jadi tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Samping. Ya Allah, kamu siapa? Malaikat maut. Oh. Beresin aja dulu, abis itu baru saya cabut. Nggak jadi antum ngaji. Astagfirullah. Masih lama nggak? Tenang aja. Nah, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang yang rajin tilawah, dia selalu disanjung-sanjung oleh Allah sampai tilawahnya selesai. Sanjung-sanjung. Kenapa Anda mendapatkan sanjungan manusia sementara sanjungan Allah tidak diharap-harap? Orang sekarang kan unik, sampai bikin sinetron tersanjung 1, tersanjung 2 gitu kan? Kenapa Anda tidak ingin disanjung Allah? Tilawah sehari, hari kedua, hari ketiga. Nah, dari sekarang biasakan. Sekarang coba pasang target ya. Pasang target. Insya Allah sepekan ke depan Ramadan udah siap. Kita siapkan. Saya insya Allah 10 hari pertama qiraah, 10 hari kedua tilawah. Tilawahnya dari sekarang disiapkan supaya Anda bisa beli tafsirnya, beli terjemahannya. Ustaz, tafsir yang mana? Silakan. Yang standar Ibnu Katsir. Ya, ada tafsir yang lain misalnya ada yang Syekh Asy'arawi, ada Al-Qurtubi yang hukum, ada yang sosiologi misalnya Al-Maraghi, ada yang tafsir bahasa, ada Baidawi, ada Tahrir wa Tanwir. Kumpulkan oleh Anda. Saya pengen yang standar aja, yang Ibnu Katsir saya baca, silahkan. Beli dari sekarang. Suratnya rencanakan supaya saat sampai Ramadan sudah siap, halamannya sudah siap, waktunya sudah siap. Kalau sudah seperti itu, maka lancarlah kemudian agenda Anda. Kalau nggak disiapkan